Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama saya di sini, Rosana Eka Putri. Materi kali ini kita akan membahas tentang erosi. Ya, yang pertama yang akan kita lihat itu apa itu erosi, penyebab dan dampaknya, upaya pencegahan serta peran pemerintah dalam mengatasi erosi. Kita lanjut, kita mulai dari yang pertama. Pengertian. Erosi merupakan proses pelapukan dan pengikisan tanah akibat aktivitas alam dan manusia. Kegiatan ini mengakibatkan hilangnya lapisan tanah bagian atas. Biasanya lapisan tanah bagian atas itu sifatnya subur. Kemudian dampak dari erosi itu yang pertama ada menipisnya lapisan permukaan tanah bagian atas yang akan mengakibatkan menurunnya kemampuan lahan atau disebut dengan istilah degradasi lahan. Kemudian menurunnya kemampuan tanah untuk meresap air atau menurunnya kemampuan infiltrasi. Erosi dalam jumlah tertentu sebenarnya merupakan kejadian yang alami, baik untuk ekosistem sebenarnya. Misalnya, kerikil secara berkala dia turun ke elevasi yang lebih rendah melalui angkutan air. Tapi jika erosi yang berlebih tentunya dapat menyebabkan masalah, misalnya dalam hal sedimentasi, kerusakan ekosistem, dan kehilangan air secara serentak. Sekarang kita lihat faktor penyebab erosi. Yang pertama itu ada faktor iklim. Nah, faktor iklim di sini termasuk di dalamnya besarnya atau intensitas dari curah hujan atau presipitasi. Kemudian rata-rata dan rentang suhu, kemudian musim, kecepatan angin, dan frekuensi badai. Kemudian ada vegetasi. Kemudian yang ketiga ada karakteristik tanah. Kemudian yang keempat ada penggunaan lahan dan yang kelima adanya topografi. Ya, umumnya dengan ekosistem dan vegetasi yang sama dengan memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian frekuensi hujan yang juga tinggi, sering terjadi angin badai, tentunya menyebabkan air bergerak menjadi lebih cepat sehingga limpasan permukaan terbentuk lebih sedikit dan mengurangi lajunya erosi permukaan. Sedimen yang tinggi, kandungan pasir atau sil itu terletak pada area dengan kemiringan yang curam, lebih mudah tererosi. Begitu pula pada area dengan batuan lapuk atau batuan pecah. Kemudian porositas dan permeabilitas sedimen atau batuan berdampak pada kecepatan erosi. Nah, hal ini berkaitan dengan mudah tidaknya air meresap ke dalam tanah atau infiltrasi. Nah, sedimen yang mengandung banyak lempung, nah itu dia cenderung lebih mudah bererosi daripada pasir atau silt. Dampak dari sodium dalam atmosfer terhadap erodibilitas lempung juga sebaiknya diperhatikan. Tipe-tipe erosi ada beberapa, ada yang disebut dengan erosi permukaan, erosi alur, erosi parit, dan erosi tebing sungai. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Erosi percikan adalah proses terkelupasnya partikel-partikel tanah bagian atas oleh tenaga kinestetik air hujan yang bebas atau air lolos. Sedangkan erosi kulit atau lembar yaitu pengikisan lapisan tipis di permukaan tanah pada daerah berlereng dengan kombinasi air hujan dan air larian. Kemudian ada erosi alur. Nah, erosi alur ini itu pengangkatan partikel tanah oleh aliran air yang mengalir ke permukaan tanah yang terkonsentrasi pada alur tertentu.
Sekarang kita lihat ini gambarnya. Nah, ini adalah contoh gambar dari erosi alur atau real erosion. Nah, konsentrasi pada alur tertentu, kemudian alur-alur tersebut pada permukaan tanah merupakan parit-parit kecil yang dangkal. Kemudian kita lanjut erosi parit. Nah, ini gambarnya. Erosi parit atau gully erosion itu terjadi hampir sama dengan proses erosi alur yang tadi, tetapi bentuknya dia sudah lebih besar daripada yang tadi. Coba kita bandingkan. Kita back dulu. Selanjutnya ada erosi tebing sungai. Nah, ini contoh gambarnya, yaitu pengikisan tanah pada tebing sungai, penggerusan dasar sungai oleh aliran sungai, dan terjangan aliran sungai yang kuat pada daerah belokan sungai. Nah, ini salah satu contohnya bisa dilihat pada gambar, di mana tebing-tebing sungai ini terkikis oleh aliran air sungai. Nah, sekarang kita lanjut pada proses terjadinya erupsi. Proses terjadinya erosi ada 3 tahapan. Yang pertama ada yang disebut dengan tahap pengelupasan, yaitu penghancuran tanah dari agregat tanah menjadi partikel-partikel tanah. Proses ini diawali dengan pengelupasan partikel di dalam tanah oleh air hujan sebagai media utamanya. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan pengangkutan. Tahap pengangkutan ini itu pengangkutan partikel oleh limpahan air hujan atau runoff. Kemudian yang ketiga ada tahap pengendapan atau sedimentasi. Pengendapan ini terjadi saat tanah yang terbawa oleh aliran air itu terendapkan pada cekungan-cekungan yang lebih rendah, kemudian di sana mereka berkumpul, kemudian terjadilah proses sementasi dan kompaksi. Nah, cara mengatasi erosi yang pertama dapat dilakukan dengan konservasi tanah. Nah, kemudian ada dengan membuat terasering, kemudian yang ketiga dengan melakukan contour farming, dan yang keempat dengan melakukan reboisasi. Nah, itulah pembahasan kita tentang erosi pada pertemuan kali ini. Mana sumber bacaannya dapat dilihat di sini. Oke. Sebagai penutup, saya mengambil satu kata mutiara ya, atau kata istilah yang bisa meningkatkan semangat kita untuk belajar lagi, di mana katanya di sini, jangan pernah takut menghadapi masa depan, masa lalu perjuangkanlah. Kita ulang ya, jangan pernah takut menghadapi masa depan, hadapi lalu perjuangkanlah masa depan itu. Ya, menurut saya ini sangat penting bagi kita selaku insan yang masih belajar, walaupun apapun yang ada di depan, ya kita semangat untuk melanjutkannya, kemudian menjalaninya. Nah, insya Allah itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.